Selamat Kak malam. Lino, Mbak Jeroen, Kak Saruga, Kak Sinan, Kak Tugata, Harus. Agun ke Batu Angkar, Barang Payung ke Otak Tangan, Kak Lama, Kak Sengkaru. Jangan kita tak tahu. Soalnya saya nengok di grup Samu Aduk Bengkayang itu ada berapa kali hubungannya. Gimana salam Dayak Bengkayang? Gimana salam Dayak Bengkayang? Katanya. Suamiku mau menyerahkan bantuan ini, dia mengucapkan salam Bengkayang. Oh, salam Bengkayang tetap adil Kak Talino lah. Enggak, maksudnya Oh, yang sama. slogannya kan. Oh, Jadi maksud saya, kira orang tua karena jarang kumpul, kalau kita nih anak-anak muda, adik-adik ini kan udah sering dengar. Kita akan biasakan. Belum masuk ke ini, ke laporan keuangan sih nggak banyak yang mau dilaporkan. Tapi mungkin saya mau mengevaluasi. silakan. Menurut saya pribadi, sebenarnya ini sudah luar biasa. Pelaksanaan luar biasa. Kenapa saya bilang pelaksanaan luar biasa? Pertama, tim panitia ini kerja kayaknya ngebut benar gitu. Karena seingat saya tuh tidak ada ikut rapat awal. Posisi di mana ya? Oh, Di luar, Bu. Karena kebetulan memang tidak ikut dalam pembahasan penetapan tanggal segala macam. Tiba-tiba langsung tanggal 25 jadi natal. Padahal saya sempat berpikir, 25 itu udah mau naik, tanggal Betul. 25 itu orang libur. Tapi karena itu sudah Ketetapan. dan memang saya tidak bisa hadir waktu itu. Saya pikir, oh ini kerja nekat ini. Di balik layar, saya dengan Pak Dalut itu sempat gini-gini. Karena Pak Dalut nanya, kalau tahun sebelumnya kita masih punya kas, Betul. masih punya kas Sabi. sama itu masih ada lah, saya pegang kas. Jadi dalam artian meskipun tidak banyak, tetapi 50% dari rencana pelaksanaan kegiatan saya pegang. Ada. Tapi yang kemarin Habis. tuh saya hanya pegang berapa? 558.000 itu yang di kas. Saya bilang sama Pak Dalut, terus saya bilang waktunya sudah dekat, ya, proposal sudah jalan, tinggal segini, gimana caranya? Harus lakukan jalan, jadi gimana lah katanya, soalnya tanggal udah ditetapkan. Ya. Udah gitu kan, di grup juga, udah langsung dibentuk grup itu. Di grup itu saya lihat kok adem-adem aja gitu kan. Santai. Santai kawan. Saya sih secara saya tahu mungkin kita semua sibuk, tapi maksudnya urgensi karena kita sudah matok tanggal, ya, kita sudah matok tanggal, kemudian kita istilahnya sudah ngancar-ngancar Pak Bupati hari itu pejabat daerah loh, pejabat daerah. Jadi saya pikir ini kerja nekat ini gimana ini kan. Kemudian di perjalanan sudah buat proposal, tapi kita masih nyendat juga untuk pengantaran segala macam. Memang sih mungkin ada kekurangan juga, saya paham dengan adik-adik mahasiswa, mungkin keterbatasan anggaran segala macam. Tapi maksudnya kalau kita terbuka waktu itu menggunakan media grup untuk menyampaikan, mau sih kami angkat, tapi Pak kami ini tidak ada ini, maksud saya Ada uang bensin. buka gitu Pak. Jadi kita bisa cari solusinya, udahlah sejak kemana dulu untuk menghandle. Tapi itu kan kayaknya tidak ada kemarin kan. Lalu yang saya lihat juga progres untuk apa namanya kegiatan kita itu kurang terlaporkan secara lengkap di dalam grup. Pada tujuan kita kemarin di grup itu menyiapkan untuk kita bisa komunikasi. Jadi karena tidak bisa ketemu seperti ini, makanya komunikasinya lewat itu. Jadi apapun yang dilaksanakan, apapun kendalanya harus masuk di situ. Salah satu contohnya kemarin saya lihat terkait dengan daftar undangan segala macam. Saya tidak melihat, atau memang saya yang sudah tidak terpantau di grup gitu, tapi seingat saya tidak ada gitu, tidak di share. Sementara kita tanya berapa banyak yang diundang, siapa yang diundang gitu. Ya. Tidak ini. Seingat
saya lah ya, tapi mungkin sudah riset atau saya yang kurang terlalu. Tapi menurut saya itu penting, karena bagaimanapun kalau kita sudah membentuk merencanakan suatu kegiatan, kemudian di dalam grup itu kita sudah masukkan orang-orang yang terlibat, sekecil apapun itu tetap harus terpantau, sehingga nanti kalau yang kurang mungkin yang satu ingat tapi yang lain tidak ingat, atau sebaliknya seperti itu, jadi saling komunikasi. Itu yang saya nilai kemarin itu agak kurang. Kemudian tapi di sisi lain saya acung jempol karena dengan waktu yang sedemikian mepet, kerja kawan-kawan itu tanpa dimodali apa-apa, ya. Jarang. Buat saya terharu juga gitu. Siapa kemarin sempat bilang, katanya lapar mau makan, kok belum makan? Saya sampai bilang nanti makan kue dulu. Siapa waktu kemarin tuh? Sampai pada bilang, ya berada beli nasi dulu, gitu, biar makan dulu. Baru saya terpikir, oh iya anak, oh saya bilang dari pagi pasti sudah di sini. Ada rasa tersenyum juga. Gitu. Tapi prinsipnya, kalau misalnya nanti suatu saat kita ada kegiatan seperti ini, saya maunya adik-adik ini semua terbuka. Saya pahami kok itu. Jangan kalian malu. Kalau misalnya kerja sampai belum makan, belum apa nanti pingsan susah. Saya pribadi kalau misalnya hal makan saya ada perhitungan. Makanya istilahnya tuh kawan-kawan bilang, adik-adik tuh bilang, Bu, jam segini makan, kita harus beli itu. Silakan saja. Karena saya kita tidak bisa memberikan apa-apa selain mengenyangkan, udah dapatnya dari situ. Kan tidak bisa kita ganti uang bensin kalian bolak-balik, ya, ganti uang capek, uang lelah, yang sudah ada ya. Kan kemarin sempat pikir juga, tapi duitnya tak cukup. Itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan IMKB, ya. IMKB siapa Pak Ketua sekarang? Ada nggak dia? Coba ditelepon suruh datang. Saya nggak kenal yang Oh, sekretarisnya? Nah, kita kasih. Saya tuh beban moral juga. Saya tuh sempat didorong-dorong sama Pak Dalut sama Pak Iko tuh. Waktu itu saya nggak paham, dia bilang Bu Herda bantulah jadi pembina. Pembina apa? Saya bilang pembina anak-anak mahasiswa. Kalau sempat Pak datang ya lihat apa yang dibuat. Saya bilang ini sibuk, aku bilang gitu. Ya apa-apa baru terpasang nama aja katanya. Terpasanglah nama saya sebagai pembina di situ. Tah, siapa pembina itu? Tetapi hampir setiap kegiatan IMKB itu saya tidak pernah bisa hadir, termasuk yang apa namanya kemarin ya, rapat-rapat mereka tuh yang masa orientasi penerimaan mahasiswa baru, kemudian rapat-rapat saya kan selalu tidak ada gitu. Kalau saya ada sih saya omelkan, ya saya sih tidak juga. Maksud saya itu Iya, dalam artian saya tidak ingin anak-anak dari daerah kita juga bisa bantu. Maju. Karena kalian yang begitu itu, yang organisasi, yang juga itu tidak dapat di kampus. Sikap perilaku, itu kata orang tidak dapat di kampus. Itu kalau kalian mau belajar, di sinilah tempatnya kalian belajar. Seperti apa tanggung jawabnya, seperti apa disiplinnya, seperti apa rasa memiliki daerah. Kalau dipikir-pikir sih, saya ke Bengkayang orang juga tak kenal kok saya. Genda Bengkayang tak ada yang kenal juga tuh. Betul. Tapi artinya Pak Bupati juga tak kenal, paling kenal Pak Dalut. Atau kenal ya? Abang nggak deh? Ya, kalau itu sih nggak lain. Artinya Oh. kenal secara pribadi siapa Nggak, sih ya? dia, kan nggak ada. Cuman kan ada rasa, saya memiliki, saya orang Bengkayang, saya tahu kalau di sini ada kegiatan, ada apa, masih mau juga saya nyempatkan diri. Termasuk untuk yang begini-gini. Kalau menurut saya sih tidak ada juga anunya ke pribadi gitu, tidak ada. Benefitnya. Cuma karena tadi saya pikir kasihan juga ya mereka ini istilahnya Tanpa orang tua. mau bergerak, tapi tidak ada yang bisa menunjukkan jalan, tidak ada yang bisa dorong. Kan kita kalau ada orang tua yang mau menyemangati, yang tadinya mau agak loyo sedikit, begitu dia, ada
tua yang mau ini, kenapa kok kita yang muda nggak mau gitu ya. Jadi ada semacam beban moral juga di saya gitu. Nah, cuman mungkin itu barangkali yang biasa gabung ke kawan-kawan itu ya, adik-adik mahasiswa tuh ya biasa ke asrama kan. Sudah nggak tinggal lagi. Dia udah sibuk kuliah jiwanya. Iya. Cuman kan Karena harus begini, saya tidak tahu kita punya data anak asrama itu dengan nomor HP ini. Harusnya kalau punya itu bisa kita masukkan ke dalam grup. Terserah dia mau ngikuti, mau buka, mau baca WA. Tapi paling tidak sewaktu-waktu kan pasti dia ngintip-ngintip juga kalau dia setakat di dalam. disuruhin kumpul. Jadi mungkin salah satu nanti ambil dulu data mahasiswa itu. Tadi saya setuju dengan Pak Yakobo. Kita tuh harus tahu di hutan itu kira-kira orang kita tuh ada berapa, di sini ada berapa, di sini ada berapa. Data-data mereka ini jadi terlepas dari dia nanti tamat dia pulang urusan lain lah. Tapi selama dia di Pontianak mau tidak mau itu kita ikat di sini. Wajib. Itu. Nah, kemudian karena apa? Saya sudah apa istilahnya ya, lihat kemajuan besar lah yang kita rasakan sekarang. Pertama, tadi disampaikan juga sekolah-sekolah penyelenggaraan Natal kita sudah bisa masuk Ke kampus-kampus. yang barangkali yang lain belum ada ke sana. Sebenarnya bukan tidak ada orang-orang mereka di dalam itu ada. Banyak malah. Tapi bagaimana kita mengkolaborasikan itu dengan semangat tadi mengangkat daerah kita itu yang barangkali masing-masing masa bodoh apa juga sih untungnya ke situ. Tapi kan ini luar biasa. Pertama Pak Yakobus dengan tim yang apa namanya kemarin ada Pak Andre, ada Bu Pimina, ya. Itu luar biasa dukungannya. Tinggal kita menggerakkan bagaimana dengan generasi mudanya ini. Kemudian selain itu saya lihat kepemimpinan untuk penyelenggaraan kegiatan ini kalian yang muda-muda Indro, Rodi itu udah luar biasa, udah bisa memimpin. Nah, bayangkan kan cacanya nih, kita udah jadi anak buahnya, mereka luar biasa untuk mengambil itu apa namanya kepemimpinan. Tongkat estafet. Masalah dia kurang lebihnya itu Biasa. karena masih tahap belajar. Tapi harapannya nanti yang lain-lain juga bisa mengikuti. Tapi kalau bisa jangan hanya kelompok ini aja. Mari nanti kita rangkul mereka semua itu dengan tadi tahapan-tahapannya. Terutama anak-anak yang di asrama IMKB itu kan sudah ada anunya sendiri. Ketua. Bela-belain buat anunya enggak. Sudah tercatat di akta notaris loh di IMKB. Udah Kalau disupport. udah ada kegiatannya apa-apa, untuk kita merangkul mereka juga susah. Ya, ini nanti saya nggak tahu mau ditugaskan ke siapa, tapi itulah PR kita. Berat. Kalau tadi terkait dengan orang tua yang agak susah kita tarik, kita gerakkan, dapat kita maklumi. Pertama mungkin kalau untuk situasi kemarin ya, momennya tidak pas. Ya, betul. Kemudian di mana-mana banjir lagi, hujan. Tapi kalau Libur. anak-anak muda ini kan tidak terikat dengan siapa, tidak terikat dengan anak, tidak terikat dengan istri, tidak terikat Belum dengan punya anak. suami, ya. Tinggal kemauan diri sendiri ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lah ya kita anukan ke sana. Paling tidak nanti di 2026. Ya, BB. Syukur-syukur kalau misalnya nanti di Pancabakti itu bisa kita masuk ke situ. Jangan sampai tempatnya bagus, luas, orangnya tak ada. Sedih bilang kemarin ya. Apalagi dari awal kita ada semangat. Karena ada tahun sebelumnya yang undangan datang membludak. Setakat. Ya, sekali mau 700, sudah kita kurangi 300 enggak nyampe. Kan sedih rasanya. Kata orang itu bilang, tak sepahala dengan capeknya gitu. Itu yang evaluasi untuk tadi. Tapi secara umum saya lihat pelaksanaannya luar biasa. Dengan waktu yang mepet, kemudian dengan SDM yang terbatas, dengan semangat
kawan-kawan yang luar biasa, tidak diberikan apa-apa gitu, termasuk Robi juga kata, saya dah belum kaya, sebelum kaya pakai modal apa? Modal nekat. Modal nekat, tapi luar biasa. Ya. Egy, Irfan, adik-adik yang kemarin latihan, katanya udah mulai latihan, tidak ada air, tidak ada apa-apa gitu kan, luar biasa. Itu patut kita acungi jempol. Kemudian salah satu bentuk keberhasilan itu juga kita bisa mendatangkan tadi pejabat-pejabat Ya, kita tidak. Padahal kalau bisa alangkah lebih lengkapnya lagi kalau kemarin mungkin orang tua ada datang, tapi semangat mahasiswa-mahasiswi itu bisa menekan itu pasti pasti akan berpikir lain. Itu kemudian terkait laporan keuangan bisa dilihat di sini. Iya. Kemudian di Natal SAB 2024 Dilihat di. bisa ada hitung-hitungannya dari angka kita yang tuntas itu 500 sekian. Nah, kemudian dalam perjalanannya masuk terus, tapi ternyata meleset dari, karena kemarin pikir kan kita membuatnya sangat sederhana, acara-acara kemarin 25 ya paling habis itu 2 juta. Tidak bisa juga, badan kita kurang lebih 27 sekian ya. Tidak ada videonya. Itu ada di sheet, kita lihat di sheet kedua, real pengeluaran rencana awal itu ada di 25, itu di sheet pertamanya 25.249 ya. Nah, kemudian di realnya, karena kemarin ada juga dari kawan-kawan terkait dengan tambahan spending pastor, Betul. perjalanan dari sana, Transport. iya transport, kemudian yang lainnya sih kayaknya enggak ini. Justru kita kemarin sudah sempat menghemat segala macam itu, tapi memang dikonsumsi kemarin kita kelebihan, tapi terbawa ya, ada yang bawa kan? Karena nasinya luar biasa banyaknya Ada juga. bola masih sama. Ada pernah bawa kan? Nasi itu mana? Nasi sayur apa kemarin? Kita dibungkus waktu itu. Kan ada dibungkus. Iya enggak? Nasinya bukan di IMKB kan? Saya bawa sopnya tuh enggak ada yang mau ngambil kan? Sayang lah kalau tadi bawa tuh. Sopnya segini, enggak ada yang ngambil di mobil saya. Nasinya itu. Saya bawa nasi itu aja masih satu termos kecil. Saya Oh. bawa. Kemudian tulang saya itu malah diambil. Saya mengumpulkan tulang. Benda apalah, yang penting dapat berkat. Nah itu rinciannya ya, ada 27 sekian. Jadi sisa kita itu memang sih kalau dilihat dari sumbangan yang tahun ini kemarin, mungkin karena Kabupaten Bekayang juga sedang di bencana, jadi memang tidak banyak perusahaan yang memberi. Kalau ada memberi itu dia tidak seperti tahun sebelumnya. Makanya kita saving dari sini, sisa ini tuh kayak juga ini masih ada sekitar 1 juta 26 sekian. Inilah gambaran kita. Itu kemudian 1-2 sekian, tadi masih ada kelebihan Rodi ya. Karena kemarin saya nggak hitung di situ, jadi ada pemasukan dari Rodi 100 berapa? Jadi ada sekitar 100-an di sini. 461, berarti kita 461 ya, kurang lebih hampir 1,5 ini nanti potong konsumsi ini mungkin masih ada lah kali ada tinggal. Kalau biasanya kalau sisa ini biasanya dia balik masuk ke kas lagi kan, Ya. nanti untuk pascal untuk apa gitu. Jadi tinggal kerja-kerja Pak Ketua nanti bahasnya seperti apa. Yang jelas kondisi anggaran tidak seperti itu. Tapi memang luar biasa di titik terakhir mau bayar konsumsi, mau bayar makan itu duit masih belum terkumpul. Detik-detik terakhir itu. Kata Pak Dalam bilang,
Bu Herde bisa tangani dulu ya, kemudian nggak apa-apa lah saya bilang, kita pakai transfer. Nah, baru nanti dia masuk sampai kondisi terakhir kemarin, ya. Kondisi terakhir kemarin itu dari DPRD DSB, Kepala Dinas DPRD. Ini tanggal 25 atau tanggal 25 Februari ya. Februari. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi ini kondisi ruangan kita. Dan nanti sisanya dari sini nanti saya laporkan ke anu grup lagi. Baik. Itu mau digunakan untuk apa? Terus apakah nanti itu modal awal kalau memang mau dilaksanakan pasca atau mungkin mau digunakan terserah. Tapi sekali lagi terima kasih untuk tim semuanya karena sudah bekerja keras tanpa imbalan apa-apa. Tapi saya menganggap ini sebagai salah satu bentuk kepedulian dan rasa peduli kita sebagai anak-anak nelayan, ya, luar biasa. Mungkin demikian, Bro. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Gituan ya, jadi dari tahun ke tahun kita walaupun tahun ini cukup menegangkan ya. Horor. Detik-detik terakhir itu baru seperti saya pun sempat deg-deg juga kemarin. Karena ada beberapa juga pas dalam acara itu tiba-tiba ada kita mau persiapan, ada yang nggak bisa ya kan? Mengundurkan diri, bukan tidak bisa. Banyak juga panitia yang mengundurkan diri gitu kan. Dan kebingungan kita kemarin ketika di acara operator tidak ada. Padahal itu penting kan, itu bagian penting. Jadi Ki, mau tak mau kamu main musik sini sambil Ki. Jadi luar biasa juga benar-benar sambil main musik sambil tangannya ini. Oke, Dalam hal ya, yang saya selalu ini, kita bukan tidak ada komunikasi. Maksud saya tuh, kita buat Buat film dari pendeknya. awal, jadi kita buat kayak skenario tuh dari awal persiapan Natal disusun sampai dia Ada selesai. narasinya. Jadi seperti apa persiapannya di foto atau di video lah. Ini ada video kan? Foto. kirim-kirim aja grup ya. Persiapan administrasinya, kemudian ambil apa dibuat alur Satu cerita narasi. sampai selesai acara, sampai kita foto-foto bersama sampai acara inilah pembubaran panitia. Pembubaran panitia. 2024. Nanti dinarasikan. Saya pengennya itu, jadi nanti yang tahun-tahun berikutnya pun siapapun yang mimpinnya dia akan lihat, oh kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini. Apalagi kalau misalnya ada audiensi ke dewan atau apa, itu kan jadi mereka tuh punya bayangan gitu, punya bayangan gitu. Jadi ya, ada kan masa sih? Rencananya sih udah dibuat tuh waktu pembentukan panitia awal kan ada tuh foto video. Hah? Foto-foto ya, foto tapi jadi video gitu, foto. Paling pas persiapan kami satu ya banyak membernya lagi narik. Enggak apa-apa, yang ada enggak apa-apa. Foto kita waktu di hotel itu penampilan Misalnya ambil persiapan ini atau kendalanya apa, baru ini sedang persiapan latihan narinya, itu ya ambil jadi langsung kayak ya. Ya sesuai dengan ini sih Bu, kemarin kan waktu di rapat apa yang pertama ya, memang kita mau alokasikan kamera memang 3 kan. Rencana kita memang begitu. Dari awal tuh memang kita buat video karena kita punya gambaran yang 2018 itu kan masih ada di YouTube tuh. Gambaran itu yang kita 2019 malah enggak ada ya? pakai, kemudian makanya juga kemarin teman-teman juga inisiatif untuk mengupload di surat kabar, termasuk di medsos-medsos yang ini kan di gereja-gereja. Ini kalau yang aktif-aktif lihat di medsos mungkin itu bisa dilihat di medsos kayak terutama yang Katolik ya, komunitas ada berbagi juga gitu. Luar biasa di teman-teman dari publikasi, tinggal kita tunggu lah nanti hasil yang terakhirnya lagi. Tinggal satu kata aja itu. Oke, menurut saya kita untuk ya, bisa untuk jadi dari panitia dari sisa anggaran itu kami panitia menyerahkan kepada perkumpulan untuk
keperluan lainnya dalam perkumpulan. Itu pun untuk mendukung kegiatan berikutnya. Menurut saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian semua, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang ikut sini. Saya sangat bangga, senang karena kerja kita selama ini, jadi payah kita selama ini, kita berhasil membuat acaranya selesai dan tuntas, menghadirkan orang-orang penting dari yang memang kita harapkan mereka semua hadir. Saya terima kasih untuk kerjanya, semua terima kasih terutama. Saya minta maaf ya Bang Aceh kalau ada miskomunikasi kita di dalam pelaksanaan. Ya, harap dimaklumi nih. Harap dimaklumi semua teman-teman ya, mungkin kalau ada miskomunikasi dengan saya selama di kegiatan, saya minta maaf. Mungkin dalam hal itu kita tidak bisa berpikir yang unik untuk karena situasi dan lain hal ya. Dengan berakhirnya laporan ini, jadi saya selaku ketua panitia menyerahkan kembali kepanitiaan ini kepada kepengurusan SAB yang dalam hal ini diwakili oleh wakil ketua PSAB. Baik, terima kasih Saudara Ketua Indro, Bu Erda selaku bendahara dan juga bendahara umum Perkumpulan Sesama Anak Bengkayang, dan juga untuk Saudara Rodi yang masih sah selaku Ketua IMKB ya. Karena sekali lagi saya ingatkan, IMKB pada masa ini itu sudah berbadan hukum. Kalau sudah berbadan hukum, dulu tidak berbadan hukum hanya SK Bupati saja itu terikat, apalagi sudah berbadan hukum. Kalau berbadan hukum itu artinya seluruh mahasiswa, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau dia berada di Bengkayang, itu wajib masuk. Maka saya juga mengherankan masa transisi Rodi ini, mengapa Ketua IMKB yang terpilih ini begitu lemah daya sosialnya. Kalau memang tidak bisa, ya betul kata Bu Erda, karena memang Perkumpulan Sesama Anak Bengkayang dan IMKB ini satu paket. PSAB itu mensupport IMKB. Memang berdiri masing-masing ya, dengan latar belakang masing-masing. Kalau PSAB itu awalnya tuh dari Samuaduk, yang dulu memang sejarahnya sebelum kabupaten berdiri itu ada namanya Perkumpulan Bekati Penyadu, PBB. Ya, yang mendapatkan slogan kita tadi itu, Agun Kak Batu Ampar Barapayut Kau Katanggeng Bapak Maka Sangkaro. Nah, dokumennya saya sudah pernah baca, karena kebetulan bapak saya itu lengkap dokumennya dengan Pak Paulus Bujang nih, saksinya masih hidup, dan memang kita perlu kunjungi lah karena beliau di sini ya. Jadi beberapa pendiri-pendirinya itu, tapi itu dulu Pak Bengkayang memang belum berdiri, masih ya Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah di tengah-tengah tuh. Nah, ketika Bengkayang berdiri, Landak berdiri, akhirnya sedikit agak terlantar ya. Kata terlantar bukan terlantar, orang-orang yang dulu berkecimpung situ pindah hijrah ke Bengkayang. Kayak almarhum Pak Yohanes Kutik itu pindah ke sana, kemudian beberapa lainnya itu ya. Dan memang kita tidak bisa lagi mereduksi atau meradiasi yang tua-tua itu, karena pemikirannya itu udah, kalau kita luruskan malah bengkok, kasihan. Kemudian untuk orang-orang tua tuh saya udah nanya Pak Yusma yang ada ya, waduh, mungkin manso maaf bisa makat karena dia lututnya anak, jadi nggak bisa. Jadi itu. Jadi saya mau cerita dulu itu ya, tujuan kita itu ya mendirikan Perkumpulan Sesama Anak Bengkayang ini. Sebelum dinotariskan itu kan karena persamaan geraknya dan euforianya sebelum Covid ini, banyak orang-orang pejabat dari Bengkayang itu ada di sini. Sekarang banyak pindah lagi ke Bengkayang. Nah, mulailah generasi berikutnya, generasi kita nih lah, anak-anaknya lah ya.
Ada transisi Pak Dalon ke kami kan tidak terlalu jauh nih jaraknya ke nanti ke Novatus kan. Nah, di sini ini kehilangan nih. Ya. Kehilangan jeda nih. Ini untuk memulai lagi ini butuh yang namanya sosialisasi panjang ya, pendekatan. Memang berkali-kali udah disampaikan oleh Pak Ipo akan ada kegiatan. Nah, ngantuk pun tidak efektif juga karena selalu berbenturan kan. Kalau kita ini sibuk. Nah, untuk itu saya mengharapkan Rodi selaku ketua IMKB yang dinotariskan. Ya. Ini nanti silakan koordinasi dengan Pak Ketua. Tetapi secara pribadi saya menganggap ketua ini gagal. Apapun yang terjadi, hujan badai jadi kalau ketua itu wajib hadir. Tidak ada urusan dia balik kampung. Karena kita udah tulis tuh, Natal bersama masyarakat dan mahasiswa. Ghost to Campus loh, dulu tidak ada Ghost to Campus loh ya. Ghost to Campus. Ya, nah itu. Jadi mohon kepada Rodi nanti itu ya membuat pansus. Ya, ini rekomendasi nih. Karena Bu Erda juga ngomong tadi ya. Nah, kalau ada di sini yang memang bagus ya itu saja ditunjuk. Misalnya Irfan. Ya. Memang Pak Andre udah ngomong nih, harusnya bergeser ke Stakan karena Pak Andre bisa membina langsung. Ibaratnya kalau dia itu bebas, ini ketua selama pun tidak ada. Padahal tinggal makan berak gratis itu. Dulu mana ada. Apa adanya. Ada 2 tempat loh makan berak gratis di situ, 2 asrama. Satu asrama seperti tidak terpantau, itu para senior. Satu yang akan ini asrama yang baru. Nah, saya tidak tahu itu pemikirannya tuh sangat dangkal sekali lah. Tinggal di kota nih, ya. Kalau pergi kos di situ udah 600, ya. Belum lagi segala makan, ya. Kalau kita di asrama itu udah gratis, ya. Itu. Ah ini cewek-cewek nih, cewek, cowok tuh udah enak, ya. Tapi tidak mau kerja gitu Pak. Sekedar hanya untuk ikut makan nih, makan, ya. Ya gitu kan. Nah, nanti itu beban berat untuk si Rodi, ketua IMKB secara de facto de jure ya. Masih, saya katakan kemarin Yuri ini belum bisa memindahkan itu karena nanti gini. Karena kalau pendiri itu yang udah tercatat itu memegang mandat otoritas kuat ya. Nah itu. Nah jadi Pak Andre ada sampaikan kemarin memang harus bergeser ke tempat yang bisa dibina. Karena kalau tidak ada tempat pembinaannya susah. Kalau dulu Pak Ipo tuh masih bisa bina karena dia dosen di situ kan. Kemudian dekat. Nah, Bu Erda ya kan di kantor. Dulu masih ada Pak Dalon di sini. Nah, saya memang sering ke mahasiswa tapi kan tidak bisa langsung mencengkrap karena saya tidak punya otoritas. Ya kan, saya penyuluh. Hanya mensosialisasikan. Padahal udah saya soundingkan ke UPB itu. Mahasiswa yang saya suluh nanti datang ya Pak katanya. Iya Pak ya. Disuruh makan ya Pak. Apa ya? Suruh bayar aja kan. Nah, jadi itu pertimbangannya. Terlepas dari itu. Kemudian untuk panitia ini saya anggap sukses ya. Karena kesuksesan itu bukan karena banyak orang, tetapi karena kita bisa memenuhi semuanya lah. Ya puji Tuhan tidak tekor. Nah untuk itu atas nama Ketua Perkumpulan Sesama Anak Bengkayang, maka laporan pertanggungjawaban panitia kami terima. Selanjutnya dengan ini maka panitia resmi dibubarkan dan nanti akan ada surat resmi dari sekretaris dan ketua ya. Tidak bisa juga karena beliau juga sekretaris di PSAB ya. Jadi nanti detik ini sudah tidak ada lagi. Tetapi yang akan dimulai adalah kepanitiaan untuk tahun 2026. Kemarin saya sudah bincang-bincang bersama Pak Dalon, Bu Erda, Pak Andre. Memang kayaknya memang ketuanya harus mahasiswa. Iya. Karena apa? Kami ini bukan tidak bisa bergerak. Kami tetap membantu sebagai SC. Walaupun kalian itu ketua, tetaplah kami ngelobi ya. UPB udah saya lobby nih dengan Pak Tadius sekretaris yayasan.
Saya tidak mau ngelobi dengan orang yang kacang-kacang, langsung ke pemilik. Ya, oh ya, nanti kita lihatlah katanya. Kita lihat, kata lihat itu ya, puji Tuhan dia membantu kita seperempat, setengah. Yang penting kita minta dulu, misalnya nyewa gedung 10 juta bisa 5 juta kan puji Tuhan. Ya, betul kata Bu Erda nanti itu kalau kita nyewa di situ, wah gedungnya orang yang datang itu maksud saya ya. Jadi nanti kita pertimbangkan itu ya, Endro ya, untuk dicatat dalam ini. Kemudian untuk pasca, terima kasih dananya diserahkan kepada PSAB ya. Untuk pasca itu tetap kita laksanakan karena itu sudah komitmen kemarin kita dapat dan itu di Betang Center. Nah, pasca ini sebenarnya tidak ribet, kita hanya misa. Setelah misa itu ada penjelasan program-program PSAB. Nah, kali ini mungkin saya akan mencoba kerjasama dengan Credit Union sebagai sponsor, tas sponsor apalah dia ya. Nah, nanti di situ dia akan masuk mensosialisasikan. Tapi kalau yang datang 15 pun manas lah dia, ya kan? Oh ini orang mau disosialisasi ya, tetap ada itu ya, tidak apa-apa kita dengar ya, supaya dia menjadi sponsor kan. Ada dua, mau sponsor tunggal atau sponsor hanya mau itu ya silakan. Tapi yang jelas kegiatan itu udah pasti di Betang Center Ambawang. Nah nanti ya untuk apa itu biasanya masih di handle oleh saya dulu lah, karena masih bayi ya, bukan bayi maksudnya itu masih 1-2 tahun itu, karena Pak Dalon menugaskan saya ya sampai nanti udah mapan dulu lah anak-anak itu kan, kata mapan itu, tapi tetap dibantu oleh ya masih lah gitu. Biasa ad hoc saya dengan si Indro lah, ad hoc, kata ad hoc tuh nggak perlu dibentuk, tapi anak-anak muda ini tetap harus panitia. Karena nanti pasang tenda, buat dan sebagainya. Jadi untuk itu saja ya. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi tinggi. Kalau mau minta sertifikat nanti dibuatkan saja. Dan untuk pengalaman nih. Dia jadi panitia apa. Karena kalau CP kalian banyak panitia rupanya, kalian itu akan mendapat nilai plus. Yang aktif organisasi ya. Rupanya sekarang pekerjaan tuh tidak lihat IPK juga. IPK penting tuh. Tapi ada pengalaman organisasi, panitia apa. Makanya namanya jangan salah. Karena kita sudah berbadan hukum loh. PSAB itu sudah berbadan hukum, berhak memberikan sertifikat. Begitu juga IMKB. IMKB berbadan hukum, keluarkan sertifikat. Terima kasih sudah menjadi ini ya. Mengapa? Semakin banyak adik-adik ini sertifikat. Kurikulum PT-nya tuh. Nah ini yang sering kita lupakan. Sehingga kita sulit. Coba tanya wawancara tuh. Saya dengar radio tuh wawancara. Yang diterima itu adalah yang IPK-nya memang udah minta standar, bukan paling tinggi. Tapi yang paling utama dia bilang, yang aktif organisasi. Baik panitia ini, panitia itu. Karena apa? Dia sudah mampu bekerja sama. Tidak lagi disuruh, dia sudah ngerti kerjaannya gitu. Ketimbang orang yang hanya kuliah, ya kan? Kan hanya kuliah. Ngelamar kerja. Wah itu aspek organisasinya dia bilang, kami tidak mencari orang yang IPK tinggi, tapi kami mencari orang yang mampu berorganisasi. IPK itu sangat penting, tetapi dia tidak menjadi jaminan. Kalau IPK rendah bahaya juga, tidak bisa lewat. Nah, jadi saya ingatkan kembali, jangan pernah tidak aktif di sini. Sertifikat itu akan, ya nanti pakai PDF saja, tidak perlu. Nanti kalian print sendirilah. Ya, karena kan gitu. Ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dengan ini, ya karena cap sudah diserahkan oleh Indro, ya kan, dan sudah diserahkan ke saya. Begitu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Agun Kak Batu Ampar, Barapayut Kak Ukatanggang, Bapak Ma Kak Sangkaro, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Gubata. Dengan ini resmi panitia dibubarkan dan juga selaku wakil ketua perkumpulan sesama anak Bekayang
mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya bagi kita semua yang sudah menyukseskan acara ini. Mari kita lanjutkan dengan program sesama anak Bengkayang selanjutnya, yaitu program galeri, ya, kemudian program sanggar, ya, kemudian ada beberapa program lagi, ya, yang masih belum kita realisasikan, dan juga program pasca dan beberapa program nanti. Jadi jangan kota dulu. Dengan ini rapat saya tutup. Saya serahkan kepada sekretaris. Baik, terima kasih kepada kita semua atas evaluasi kita pada malam hari ini. Dengan berakhirnya evaluasi kita pada malam hari ini telah selesai untuk panitia Natal tahun 2024. Untuk selanjutnya kita akan merayakannya atau mensyukurinya dengan makan bersama. Sudah disediakan untuk doa. Silakan kepada saudara Irfan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama para putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau di Tunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu, karunia-Mu yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Terima kasih pada kesempatan yang hidangan berupa makanan yang telah disediakan oleh dan rumah. Semoga apa yang menjadi dorongan baru bagi kami bisa berjalan dengan baik dan lancar dan hendak. Dalam peran Kristus Tuhan dan perantara kami dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan ya, tolong dibagi.